Halo, nama saya Aditya Pratama. Saya akan menjelaskan tentang materi fisika kelompok 2, pemantulan bunyi. Nama anggota: 1 Aditya, Gandra, Imelda, Indira, Junia, Muhammad Zaki, Muhammad Rizky, Sevina. Pengertian dan penyebab. Pemantulan bunyi adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantulan. Kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghuzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 macam pemantulan bunyi. Yang pertama itu ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi jarak bunyi dengan dinding pemantul itu berdekatan, sehingga bunyi asli dan bunyi pemantul itu datangnya bersamaan, dan bunyi pantul tersebut akan memperkuat bunyi aslinya. Contoh, guru yang mengajar di ruang kelas. Karena ruang kelas pada umumnya tidak terlalu besar, berbeda dengan guru olahraga yang mengajar di lapangan yang luas dan besar. Tentunya akan terdengar berbeda oleh siswanya. Bunyinya akan terdengar lebih jelas dan keras ketika berada di ruang kelas karena bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua itu ada gaung atau kerdang. Jadi sumber bunyi dan dinding pemantul itu jaraknya agak jauh dari yang sebelumnya, sehingga bunyi pantul dan bunyi asli menjadi susul menyusul. Jadi nantinya ada bunyi yang kurang jelas karena bunyi yang menumpuk. Misalnya kita berteriak selamat pagi. Ketika kita berteriak selamat pagi, nantinya ada bunyi yang menyusul. Misalnya kita berteriak selamat pagi, pas di selamat pagi itu nanti ada bunyi yang menyusul. Tepat di kata selamat itu nanti muncul lagi selamat pagi. Jadi begitulah kira-kira. Contohnya di gedung bioskop itu sebenarnya terjadi gaung, tetapi karena diredam sehingga kita bisa mendengar dengan jelas. Yang ketiga, gema. Jadi jarak sumber bunyi dan dinding pemantul itu sangat jauh, maka bunyi asli dan bunyi pantul terdengar seperti bergantian, sehingga bunyi pantulannya seperti ketinggalan setelah bunyi asli tersampaikan, maka bunyi pantulannya baru datang. Contoh, ketika berada di depan goa lalu kita berteriak selamat pagi, sehingga nantinya akan terdengar lagi berikutnya selamat pagi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernadette Khalidi akan menjelaskan tentang rumus yang digunakan dalam pemantulan bunyi. Rumus yang digunakan dalam pemantulan bunyi antara lain V sama dengan lambda dikali R, F sama dengan N per T, S sama dengan V per T, V dikali T. Rumus yang lain yang dapat digunakan adalah S sama dengan V dikali T dibagi 2 dengan keterangan S sama dengan kedalaman laut atau jarak udara sumber bunyi, V sama dengan cepat lambat bunyi dalam air dalam satuan meter per second, T sama dengan waktu pantulan yaitu dalam satuan second. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Junia. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Ronaldo berdiri 60 meter dari sebuah tebing. Jika ia berteriak, maka ia akan mendengar gema dari teriakannya 0,5 second setelahnya. Hitunglah kecepatan bunyi saat itu. Di sini diketahui S atau jaraknya itu 60 meter, T atau waktunya itu 0,5 sekon. Di sini ditanya, hitunglah kecepatan bunyi saat itu. Lambang kecepatan itu dilambangkan dengan huruf Pi. Kita jawab dengan memasukkan rumus S sama dengan Pi dikali T dibagi 2. Itu rumus saya dapat dari penjelasan teman saya yang sebelumnya. S sama dengan Pi dikali T dibagi 2. Langsung saja kita masukkan angkanya. S itu 60 sama dengan Pi belum diketahui, jadi kita tulis saja Pi dikali dengan T 0,5 dibagi 2. Di sini berhubung Pi-nya belum diketahui, jadi kita kali silang. 60 dikali 2 sama dengan 120. Pi sama dengan 120. Pi turun ke bawah dan dikali dengan 0,5. Pi sama dengan 240 meter per second. Itu dapat dari 120 dibagi dengan 0,5. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Sevina Dipakesyak, absen 31. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soal yang kedua.
Sebuah kapal memancarkan gelombang sonar menuju dalam laut untuk mencari harta karun. Cepat lambat bunyi sonar tersebut sekitar 2.800 meter per sekon. Apabila dalam waktu 4 sekon gelombang tersebut dapat ditangkap kembali oleh receiver, maka berapakah kedalaman lautnya? Nah, sekarang kita cari diketahuinya. Diketahui cepat lambat bunyi sonarnya adalah 2.800 meter per sekon dan waktu pantulnya adalah 4 sekon. Ditanya, berapakah kedalaman lautnya? Cara menentukan kedalaman laut menggunakan rumus S sama dengan V dikali T per 2. Nah, tadi kan sudah diketahui nih, V dan T-nya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. 2.800 dikali 4 per 2 sama dengan 11.200 per 2. 11.200 dibagi 2 sama dengan 5.600. 5.600 meter tersebut kita jadikan kilometer. Cara memberikannya kilometer dengan dibagi 1.000. Jadi 5.600 tadi dibagi 1.000. 5.600 meter dibagi 1.000 sama dengan 5,6 kilometer. Sekian penjelasan dari saya. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rizky dan akan menjelaskan contoh soal 3. Bunyi ultrasonik dikeluarkan dari osilator kapal menuju dasar laut dan selang 0,8 sekon kemudian terdengar bunyi pantulannya hidropon. Jika cepat lambat bunyi di air laut 1.600 meter per sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah. Nah, di sini diketahui T sama dengan 0,8 sekon, V sama dengan 1.600 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan di sini S. Jawab, S sama dengan 1.600 meter per sekon dikali 0,8 dibagi 2. Nah, dapatnya itu dari rumus S sama dengan V kali T. Dan juga rumus S sama dengan V kali T per 2. Nah, maka di sini kita dapatkan 1.600 meter per sekon dikali 0,8 sama dengan 1.280. Nah, di sini 2-nya turun dan jadilah 1.280 dibagi 2 sama dengan S sama dengan 640 meter per sekon. Terima kasih atas perhatiannya. Contoh soal selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo, saya Indira. Saya akan menjelaskan contoh soal yang keempat. Jadi, prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantul terdengar 0,2 sekon setelah bunyi asli. Jika cepat lambat bunyi dalam air laut 1.500 m per s, hitunglah kedalaman air laut tersebut. Diketahui waktunya itu T sama dengan 0,2 sekon. Cepat lambat bunyi dalam air laut itu 1.500 m per s. Ditanya S, kedalaman air laut. Jadi rumus pemantulan bunyi laut itu S sama dengan setengah V dikali T. S sama dengan setengah 1.500 dikali 0,2. Jadi 1.500 dikali 0,2 itu 300. 300 dibagi setengah itu hasilnya 150 meter. Sekian dan akan dilanjut oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Imelda Pratiwi. Saya ingin menjelaskan contoh soal. Ketika Riko sedang mendaki gunung, ia berteriak di depan tebing. Kemudian ia mendengar suaranya kembali dalam waktu 3 detik. Berapakah jarak antara Riko dengan tebing tersebut? Jika cepat lambat bunyi yang berada di udara sekitar 360 meter per sekon. Diketahui V atau kecepatan 360 meter per sekon, T atau waktu 3 sekon. Yang ditanya jarak S atau jarak. Jawab, kita akan menggunakan rumus S sama dengan V kali T per 2 yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sama dengan 360 dikali 3 per 2. 360 dikali 3 sama dengan 1080. 2-nya turun. Jadi 1080 per 2 sama dengan 540. 540 ini dapat dari 1080 dibagi 2. Sekian penjelasan dari saya.